3 perkara yang dianggap penting oleh Nabi SAW. Karena kebiasaan Nabi SAW kalau menyampaikan sesuatu kebanyakan menggunakan angka 3. 1, 2, 3. Kemudian dirinci 1 apa, 2 apa, 3 apa. Itu kebanyakan sabda Rasul seperti itu. Ada juga yang rubaiyat 4 perkara, ada juga yang sunaiyat 2 perkara. Tapi kebanyakan hadis-hadisnya bicara tentang thulathiyat. Dan thulathiyat ini banyak sekali dalam hadis-hadis Nabi SAW. Maka nanti setiap pertemuan kita akan membahas tentang hadis-hadis thulathiyat. Malam ini kita akan membahas satu hadis Nabi SAW. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga Ahmad dengan sanad yang sahih dan terdapat dalam kitab At-Targhib wa Tarhib dari sahabat Abu Kabsyah Al-Anmari radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, "Thalathun," 3 perkara. "Uqsimu alaihinna," aku bersumpah akan 3 perkara itu. "Wa uhaddithukum hadithan fahfadhuhu," dan akan aku ceritakan kepada kalian sebuah hadis, maka tolong hafalkan hadis ini. Yang pertama kata Nabi SAW, "Ma naqasa malu 'abdin min sadaqatin." Tidak mungkin berkurang harta seorang hamba yang disedekahkan. Yang kedua, "Wala dhulima 'abdun madlamatan sabara 'alaiha illa zadahu Allahu izzan." Dan tidaklah seorang hamba dizalimi dengan sebuah kezaliman, kemudian dia sabar menghadapi kezaliman itu, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menambah kemuliaannya di sisinya. Kemudian kata Nabi SAW, "Fa'fu yu'izzakumullah." Oleh karena itulah maka maafkanlah orang-orang yang menzalimimu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan kamu. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, "Wala fataha 'abdun baba mas'alatin illa fatahallahu 'alaihi baba faqrin." Tidaklah seorang hamba membuka dirinya untuk menjadi pengemis, peminta-minta, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan bukakan padanya pintu kemiskinan. Inilah di antara thulathiyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, 3 perkara yang Rasul bersumpah terhadap 3 perkara ini. Artinya Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta agar diperhatikan 3 perkara ini. Baik, kita akan rinci. Yang pertama, Nabi SAW mengatakan, "Ma naqasa malu 'abdin min sadaqatin." Tidak mungkin berkurang harta seorang hamba yang disedekahkan. Akhwatu fiddin, muliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini atau poin pertama ini tentang keutamaan sedekah. Nabi SAW di banyak hadisnya sudah banyak menjelaskan kepada kita tentang keutamaan sedekah, bukan hanya di dunia, sampai ke dalam kuburan, sampai ke akhirat. Keutamaan sedekah itu. Adapun di dunia, maka jelas sebenarnya harta yang disedekahkan itu tidak berkurang. Secara lahiriah saja berkurang. Kalau antum ambil dompet
kemudian mengambil uang 1 juta kemudian disedekahkan ke Masjid Al-Fajri, berarti hakikatnya hilanglah 1 juta itu dalam dompet. Itu lahiriahnya. Tetapi kalau kita melihat paradigma Al-Quranul Karim, tidak demikian. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Permisalan orang-orang yang menginfakkan di jalan Allah, maka permisalannya seperti 1 biji yang ditanam kemudian tumbuh 1 pokok. Dari 1 pokok ini tumbuh 7 batang. Dari setiap batang itulah tumbuh 100 biji. Artinya dari 1 biji menjadi 700 biji. Itulah paradigma Quran. Jadi hakikat orang yang bersedekah itu hakikatnya dia sedang melipat gandakan hartanya. Dari 1 juta menjadi 700 kali lipat. Dan itu konsep Quran. Yang menjadikan orang kemudian bakhil tidak bersedekah itu karena tidak mau berpegang dengan konsep Quran. Mereka kembali kepada konsep dari sekuler, yang kalau kita infak 1 juta hilang pula 1 juta. Nah, itu kan paradigma sekuler, ikhwan. Ya. Tapi Quran tidak demikian. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Barang siapa yang meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan lipat gandakan itu semuanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kalau saya boleh buat 1 pertanyaan atau dibuat semacam beberapa pertanyaan, siapa di antara kita yang tidak ingin setiap pagi malaikat turun dan mendoakan kita? Tentu jawabannya ya jelas. Kalau bisa setiap hari malaikat turun kemudian mendoakan kita, dan itu hanya diperoleh orang-orang yang bersedekah. Nabi SAW mengatakan ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilan fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti mumfikan khalafa wa yaqulul akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa. Tidaklah setiap pagi kecuali Allah Subhanahu wa taala mengutus 2 malaikat untuk turun ke bumi. Salah satu malaikat mengatakan, ya Allah, gantikan hamba-hamba yang suka bersedekah dengan ganti yang lebih banyak. Kemudian yang lain mengatakan, ya Allah, rugikanlah orang-orang yang setiap hari mereka tidak mau bersedekah. Jadi setiap hari malaikat itu berdoa loh kepada kita. Antum tidak sadar aja didoakan tuh. Yang pelit didoakan, yang dermawan juga didoakan. Maka sebisa mungkin setiap hari itu kita bersedekah, kan begitu. Bangkrutlah kalau setiap hari bersedekah, Ustaz. Banyak uang recehan, ikhwan. Ya, antum beli aja kaleng, taruh di rumah, ditulisi untuk Masjid Al-Fajri tiap hari 100 perak, lama-lama penuh juga. Kalau Al-Fajri tamu, kasih Jabal Uhud. Gitu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi bayangkan coba orang yang bersedekah itu didoakan setiap pagi loh oleh para malaikat. Luar biasa. Dan ini rahasia rizki manusia. Pagi-pagi udah didoakan rizki sama malaikat, coba. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Siapa yang ingin di antara kita hartanya diberkahi Allah Subhanahu wa taala? Tentu jawabannya inginlah. Karena harta berkah itu walaupun sedikit tapi cukup. Tapi harta yang tidak berkah banyak pun merasa miskin. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat.
Allah menghilangkan berkah dari uang riba, dan Allah mengembangkan harta yang disedekahkan. Artinya Allah berkahi itu hartanya. Karena sadar ataupun tidak, kita sedang membersihkan harta kotor kita untuk dibuang yang kotor-kotor, kemudian sisa yang bersih-bersih. Itulah yang kita makan kepada anak istri kita. Apa enggak berkah coba? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini cerita di dunia ya. Pahala sedekah itu luar biasa dan keajaibannya luar biasa. Bahkan bisa menyembuhkan penyakit lagi sedekah. Dawau mardakum bisadaqah. Kita beralih dari dunia ke kuburan. Tidak ada angan-angan penduduk kubur, ikhwan. Kalau seandainya mereka ingin kembali ke dunia itu, kecuali yang pertama kali yang mereka inginkan adalah bersedekah. Amalan kan banyak, ikhwan. Ada solat, ada puasa, ada baca Quran, ada zikir, birrul walidain, macam-macam amalan di dunia itu. Kenapa keinginan penduduk kubur itu justru mengatakan apa? Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, kalau engkau hidupkan kami sesaat saja ke bumi, tentu kami akan bersedekah. Coba bayangkan, sedekah yang diingat. Pada amalan yang lain banyak tuh. Kenapa sedekah yang diingat? Karena sedekah itu amalan yang sifatnya mutaaddi. Artinya manfaatnya bukan kembali kepada diri sendiri, tapi kembali kepada orang lain. Kalau solat itu kan balik kepada diri sendiri, ya kan? Antum tengah malam tahajud, ya itu untuk kebaikan antum sajalah. Antum baca Quran, ya untuk kebaikan antum saja. Antum puasa, ya untuk antum saja. Tapi kalau sedekah itu untuk kita dan untuk orang lain. Makanya itulah yang disebut dengan pahala jariyah itu. Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min thalathin. Yang pertama, sadaqatin jariyah. Sebab kalau orang yang bersedekah di dunia ini dia mati, itu pahalanya terus mengalir, didoakan tuh oleh orang-orang yang kita bantu di dunia. Mereka masih hidup, kita sudah mati, mereka mengenang kebaikan kita, makanya mereka mendoakan kita. Nah, kalau antum sholat, siapa yang mendoakan antum? Pahalanya sudah antum ambil, ya. Itulah kemudian kenapa amalan sedekah ini luar biasa. Ini baru di kuburan, kemudian masuk ke akhirat. Nabi SAW mengatakan, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok yang akan mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah seorang laki-laki yang bersedekah dengan tangan kanannya, tangan kirinya tidak tahu. Ini sebuah kinayah, bukan berarti kalau bersedekah tangan kirinya ke belakang, tangan kanannya begini, itu semar namanya. Bukan begitu. Ini hanya kinayah, maksudnya asal dari sedekah itu tidak terang-terangan. Asal sedekah itu tidak terang-terangan. Kalau bisa tidak ada yang tahu kecuali dia dengan Allah. Tapi masalahnya kebanyakan orang bersedekah nggak gitu, ya kan? Kalau bisa orang tahu semua. Tolong Ustaz taruh kalau bisa itu di dinding nama saya, ya kan? Nanti nggak puas lagi. Kok di grup nggak ada pengumumannya? Harusnya kan ada kan itu. Nanti pas Jumatan kok nggak diumumkan 11 Jumat? Biasanya sebelum Jumat ada pengumuman. Ini sedekah apa ini? Jadi Nabi SAW sampai mengatakan sadaqatus sir tudfi'u ghadaba rabb, bahwa sedekah yang diam-diam itu bisa memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pintu sorga itu ada namanya babu sedekah. Bayangkan pintu sorga lo ada namanya pintu sedekah. Ini yang pertama ya. Kata Nabi SAW, ma naqasa min mali sedekah. Tidak mungkin harta hamba berkurang ketika disedekahkan. Kemudian yang kedua, kata Nabi SAW, gimana tadi? Yang kedua adalah wala afarajulun min madlamatin zalamaha illa zadahu Allah ta'ala biha izzan. Dan tidaklah
seorang hamba memaafkan dari kezaliman seseorang, kecuali Allah akan tambah kemuliaannya. Dalam riwayat, wala dzulima abdun madlamatan fasabara 'alaiha illa zadahu Allahu izzan. Dan tidaklah seorang hamba dizalimi dengan kezaliman, ia sabar tuh, kecuali Allah akan tambah kemuliaannya. Kata Rasul, fa'fu yu'izzukumullahu, fa'fu maka maafkanlah, yu'izzakumullah maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemuliaan kepadamu, izzan dengan sebuah kemuliaan. Mengalah, memaafkan itu bukan sebuah kehinaan. Kan ada orang yang menganggap, kenapa kau tak melawan? Cemen kau, katanya. Kita pula dianggap cemen. Padahal dalam hadis ini, kalau kita memaafkan justru kita mendapatkan kemuliaan. Tapi di mata manusia beda pula. Ketika kita tidak mau melawan, ketika kita memaafkan, itu disangkanya kita takut, disangkanya kita rendah, kita cemen. Enggak begitu. Islam itu tetap mengutamakan perdamaian. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bicara sedikit masalah bersabar di atas kezaliman. Di zaman Nabi SAW, dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, jadi dikisahkan anna rajulan qala, ada seorang laki-laki datang kepada Rasul, ya Rasulullah, inna li qarabah asiluhum wa yaqta'unani wa uhsinu ilaihim wa yusi'una ilayya wa uhallimu anhum wa yajhaluna alayya. Orang ini ngomong di hadapan Rasul, Rasul, aku ini punya kerabat, aku sudah berusaha untuk menyambungkan silaturahim kepada mereka, mereka pula putus silaturahimku. Aku sudah berusaha berbuat baik kepada mereka, mereka pula berbuat jahat kepadaku. Aku berupaya lembut kepada mereka, kasar pula mereka kepadaku. Antum pernah mengalami seperti ini? Atau antum yang kebalikannya? Kan gitu. Jadi orang ini ngomong, Rasul, gimana saya ini mau berhubungan dengan kerabat-kerabatku, katanya. Mau ku sambung, mereka mutus. Mau ku berbuat baik, mereka berbuat jahat. Mau ku lembuti, kasar pula mereka. Macam mana ni aku ini? Ya. Faqala, maka Nabi SAW mengatakan, la in kunta kama kulta faka'annama tasiffuhumul mal wa la yazalu ma'aka minallahi dhahirun alaihi ma dumta ala dhalik. Kata Nabi SAW, bila keadaannya seperti yang kau katakan, mereka itu seperti minum abu yang panas, dan senantiasa Allah akan memberikan pertolongan kepadamu selama kamu dalam keadaan demikian. Artinya tidak membalas kezaliman dengan kezaliman. Karena ada juga orang yang berusaha, karena tidak sabar dengan kerabatnya, dengan saudaranya, akhirnya kalau bisa ingin memutus silaturahim dengan mereka, kalau bisa diblokir nomornya. Kan ada orang seperti itu. Karena ada banyak kejadian, pamannya antum safar ataupun hijrah ke Batam, Allah takdirkan berhasil pula antum di Batam. Lama keluarga tidak dengar antum, akhirnya dengar. Wah, dengar antum jadi orang sukses. Senanglah keluarga di kampung tuh. Kemudian antum mulai berhubungan dengan mereka, alhamdulillah tersambung lagi. Terkadang ikhwatu fiddin jadi retak hubungan itu ketika kemudian saudara yang di kampung itu sudah bicara soal pinjam uang tuh biasanya. Pinjam uang dikasih sekali oke, 2 kali masih dikasih, 3 kali dikurangi, 4 kali dibatasi, 5 kali diblokir nomornya. Gitu. Kan begitu. Ya sebenarnya orang kampung tahu diri juga lah kan gitu. Mereka kadang-kadang kita tidak mau cerita aja di sini kan.
banyak kebutuhan. Kebutuhan di sini sebenarnya sama juga dengan kebutuhan di sana. Cuman bedanya kan di sini serba mahal, di sana serba murah. Di sini butuh uang banyak, di sana tak perlu banyak. Tapi kadang-kadang gitu. Nanti ketika kita tidak nolong mereka, marah pula orang kampung tuh. Mana nih saudara ini kok kayak gitu gitu. Lah kalau kita terapkan hadis ini, kemudian kita berusaha berbuat baik kepada mereka, bahwa berbuat baik itu bukan semata-mata masalah uang saja. Ini yang tidak dipahami manusia, seolah-olah berbuat baik itu kalau urusan uang. Ya, jadi kalau kita kasih uang mereka sayang, kalau tak kasih uang rasanya dongkol gitu kan. Bukan itu, silaturahim itu lebih daripada itu, menjaga hati. Ya, supaya kita klop, keluarga tidak terpisah. Kalau gara-gara uang kemudian bermasalah, apalah nilai sebuah uang kan gitu. Ini yang kadang-kadang tidak dipahami. Tetapi orang yang berakal tentu seandainya pun kita bisa bantu, ya bantulah sekedarnya kan itu. Kalau suruh terus-terusan dibantu kan, mereka bukan orang yang wajib kita nafkahi. Lain kalau orang tua berdosa antum tak ngirim duit, ataupun anak istri berdosa kalau kita dinafkahi, karena mereka orang-orang yang wajib kita nafkahi kan. Tapi kalau saudara, kerabat itu kan tidak wajib, sebagian mereka sudah menikah. Mereka punya tanggung jawab, suami mereka yang kasih makan kan. Nah, kenapa kemudian kita pula terus dimintai seolah-olah kita pula tanggung jawab kepada mereka. Lah ini yang harus dipahamkan, bahwa silaturahim itu bukan semata-mata hanya sekedar masalah dunia saja. Lebih daripada itu menyambungkan kekeluargaan, saling mendoakan, saling bertanya soal kondisi dan lain sebagainya. Luas hubungan keluarga itu, bukan hanya semata uang saja. Tetapi ikhwatul fiddin muliakan, Nabi SAW kemudian mengajarkan sebuah kaidah kepada kita. Kalau kita di posisi orang yang dizalimi, disakiti, tetap antum tidak boleh memutus hubungan dengan mereka. Cukup kita diamkan saja. Ya, diamkan saja tanpa harus memutus silaturahim. Diam saja. Dan tidak usah membalas dengan keburukan, apalagi mengungkit-ungkit jasa, enggak boleh. Itu namanya memberikan sedekah, hilang pahala sedekah kita. Taib, masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Karena Nabi SAW pernah mengatakan, al-muslim idza kana mukhalitan linnas wa yasbir ala adahum khairun minal muslim alladzi la yukhalitin nas wa la yasbir ala adahum. Seorang muslim itu kalau berkumpul bersama manusia, kemudian manusia menyakitinya dan dia sabar, itu lebih baik daripada dia menyendiri manusia, tidak ada yang menyakiti dia. Itu tidak lebih baik daripada orang yang disakiti di tengah-tengah manusia. Kenapa? Karena orang yang di tengah-tengah manusia, kemudian ada manusia yang menyakitinya, kemudian dia bersabar, adalah pahala sabar di situ. Lah kalau antum kemudian menyendiri pindah ke hutan, kira-kira siapa yang menggibahi antum di situ? Hah? Orang hutan? Tidak mungkin juga orang hutan menggibahi antum kan itu. Nggak ada tantangan di situ. Makanya seandainya kemudian ada orang yang datang menyakiti kita, ini satu peluang kita untuk menambah pahala. Dengan cara apa? Sabar. Dan ingat, pahala sabar itu jauh lebih besar dibandingkan ibadah-ibadah yang lainnya. Karena Allah yang mengatakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kami akan cukupkan pahala orang sabar itu tanpa batas. Nggak ada nominalnya tuh. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dan ingat, Allah berikan keutamaan khususnya orang-orang yang dizalimi. Orang-orang yang dizalimi karena kata-kata orang, karena dia difitnah, dibuli, digibah, direndahkan, disakiti, atau apa namanya lah kezaliman itu, dirampas hartanya, diambil haknya, disakiti badannya, macam-macam. Tetap Allah itu Maha Adil. Bukan berarti orang yang dizalimi tetap dalam kondisi tetap dia dari pihak yang terzalimi. Tidak ada keadilan. Ada keadilan. Allah memberikan keadilan. Bahwa tidak selamanya orang-orang yang dizalimi itu sakit terus. Tapi Allah Subhanahu wa taala berikan keutamaan. Salah satunya apa? Doanya orang yang dizalimi itu mustajab. Ingat, doanya orang yang dizalimi itu mustajab. Kata Rasul, fattaqi da'watal madlum fa innaha laisa bainaha wa bainallahi hijab.
Takutlah akan doa orang yang dizalimi, karena doa dia melesat sampai ke langit sehingga tidak ada penghalang antara dia dengan Allah. Pasti mustajab. Dulu ada seseorang dari zalimi diambil tanahnya. Saya lupa seorang sahabat Nabi. Jadi dia mengadu kepada seorang gubernur yang ada di tempat itu. Dipanggillah orang yang ngaku itu dan mengatakan, betul itu tanahmu? Iya, ini tanah saya. Si fulan mengambil tanah saya. Kata yang punya tanah, demi Allah ini tanah saya. Kalau tidak salah Sa'id ibn Zaid, Sa'id ibn Zaid, salah satu dari 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga itu. Sa'id ibn Zaid namanya. Jadi dia diklaim tanahnya sama orang. Dia mengadu, itu tanah saya. Tidak mungkin saya sahabat Rasul mengambil tanah orang, katanya. Tetapi dia mengatakan, demi Allah, kalau seandainya apa yang dia katakan itu sebuah kebenaran dan saya yang salah, saya siap dihukum. Tapi kalau seandainya saya di pihak yang benar, dia di pihak yang salah, aku doakan 3 perkara. Semoga Allah panjangkan umurnya, semoga Allah susahkan hidupnya, semoga Allah wafatkan dalam keadaan masuk ke dalam sumur yang ada di kebun itu. Akhirnya dia mengalah, diambil kebun itu. Subhanallah, doanya mustajab, ikhwan. Rupanya orang yang mengklaim tanah itu betul-betul panjang umurnya, tapi hidupnya susah. Susah sekali hidupnya, direndahkan orang. Dan ujung-ujungnya apa? Dia masuk ke dalam sumur, mati dalam sumur itu. Persis seperti doanya sahabat ini. Itulah doa namanya. Terkadang doa itu mustajab. Jangan macam-macam dengan doa-doa orang-orang yang dizalimi itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini di dunia, tentu di akhirat ada perhitungan tersendiri. Tapi yang jelas bahwa Rasul mengatakan di sini, tidaklah seseorang memaafkan siapapun yang melakukan kezaliman kepadanya kecuali Allah berikan izan kemuliaan. Jadi kita diberikan kemuliaan di hadapan Allah daripada orang yang menzalimi kita. Ini yang ketiga, yang kedua, dan yang keempat, yang ketiga. Kata Nabi SAW, tidaklah seseorang dibukakan wala fataha abdun baba mas'alatin illa fatahallahu alaihi baba faqrin. Tidaklah seseorang itu dibukakan pintu masalah, suka ngemis, suka meminta-minta, bahkan dijadikan satu profesi dalam hidupnya, justru dia sedang membuka badannya pintu kefakiran. Sekaya apapun pengemis, tetap dia fakir. Saya dengar ada di Batam itu, katanya pengemis itu rumahnya tingkat, poligami pula kalah tuh. Antum rumahnya enggak tingkat, tak poligami pula kan itu. Kalah sama pengemis tuh. Kalau begitu pengemis itu kaya, iya zahirnya kaya, dia itu miskin. Coba dia tidak meminta-minta, enggak pusing dia mau kerja apa. Ya. Nabi SAW sampai mengatakan, ikhwan, man sa'ala min ghairi faqrin faka'annama ya'kulul jamra. Barang siapa yang meminta-minta padahal ia tidak fakir, maka seakan-akan dia memakan bara api dari neraka. Naudzubillah. Ya. Makanya kenapa di antara orang-orang yang tidak boleh kita berikan zakat kepada orang itu siapa? Orang miskin tapi kuat badannya, sehat badannya, dan bisa bekerja. Orang ini tidak boleh dapat zakat walaupun dia miskin. Ini ada orang miskin tapi kekar badannya, tak ada sakit, bisa bekerja, memungkinkan dia jadi tukang bangunan, jadi helper, mungkin jualan apa, mungkin apa, bisa dia bekerja, tapi dia malas. Maka orang seperti ini tidak berhak dapat zakat. Kan orang-orang yang tidak boleh dapat zakat kan banyak. Salah satunya orang kafir, tidak boleh dapat zakat. Orang murtad, tidak boleh dapat zakat. Orang kaya, tidak boleh dapat zakat. Bahkan orang miskin pun tak boleh dapat zakat kalau badannya kuat, sehat, tidak boleh. Ya. Sebab itu membuka pintu masalah, namanya pintu meminta-minta jadinya kan. Makanya kita heran kadang-kadang
Di lampu-lampu merah itu ada orang-orang yang silver itu. Ada sampai saya berpikir kapan ngecatnya, kapan mandinya, kapan sholatnya. Pas dilihat, non muslim ya wajar lah kalau nggak sholat. Tapi kalau dia muslim coba, kapan dia sholatnya? Tengok matanya aja merah-merah kayak gitu. Jadi kadang-kadang ngapain coba seperti itu? Kan badan dia kuat, kekar-kekar, nampak badan sterek-sterek gitu kan. Kalau dia jadi tukang bangunan kan lebih bagus tuh. Ngapain minta-minta seperti itu? Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW sampai mengatakan, "Man sa'alan nasa amwalahum takatsuran fa innama yas'alu jamran falyastaqil aw liyastakthir," kata Rasul. Barang siapa meminta-minta kepada orang lain dengan tujuan menumpuk-numpuk harta, sesungguhnya ia telah meminta bara api. Terserah kalian mau dikumpulkan bara apinya atau mau disedikitkan bara apinya. Artinya semakin banyak meminta, hakikatnya sedang mengumpulkan banyak bara api di rumahnya. Semakin kurang meminta berarti semakin sedikit mengumpulkan bara api di rumahnya. Bayangkan sampai Rasul mengatakan seperti itu. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis yang lain sampai Rasul mengatakan, "Ma yazalur rajulu yas'alun nas hatta ya'tiya yaumal qiyamah laisa fi wajhihi muz'atu lahmin." Seseorang yang selalu minta-minta kepada orang lain di hari kiamat, maka akan datang menghadap kepada Allah tinggal tengkorak wajahnya, tidak ada daging berbalut dalam tulangnya. Karena orang meminta-minta ini tembok, muka tembok, tak punya malu kan. Makanya karena di dunia muka tembok tak punya malu, Allah hilangkan daging dari tengkoraknya itu. Kan mengerikan tuh jadinya kan. Tetapi walaupun demikian, ikhwatu fi, itu kan dari sisi pengemisnya, tapi kita dari sisi yang diminta. Kalau memang kita mau kasih, kasih saja. Kalau tidak mau ngasih, jangan menyakiti. Qaulun ma'rufun khairun min sadaqatin yatba'uha adha. Ucapan yang santun itu lebih baik daripada sedekah yang menyakitkan orang yang memintanya. Nggak usah kita nggak urusan dengan orang-orang minta-minta. Kalau kita nggak mau ngasih, ini paling nggak beres nih orang ini pasti penipu nih, tipu-tipu nih. Ya nggak usah ngomong. Bilang aja maaf, saya nggak ada duit, atau lain kali, atau apa kan begitu. Nggak usah kemudian kita menjelek-jelekan. Sini kamu. Mana surat RT, RW, lurah? Mana? Kamu sama siapa? Geng mana kamu? Jangan kau penipu pula. Coba ya kan, sampai habis diinterogasi sama antum, kepo antum. Jadi kalau tidak mau ngasih ya sudah, biarin ke. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan, bahkan Nabi SAW pernah membaiat seseorang. Kata Auf ibn Malik al-Ashja'i radhiyallahu mengatakan, "Qad bay'naka ya Rasulullah." Kami sudah membaiat kamu wahai Rasul. Fa'ala manubayyuka. Namun apa saja perjanjian yang wajib kamu pegang dalam baiat ini wahai Rasul? Maka Rasul mengatakan, "Ala an ta'budallaha wa la tusyriku bihi syai'an was salawatil khamsi wa tuti'u wa asarru kalimatan khafiyah wa la tas'alun nasa syai'a." Kata Rasul, wajib atas kalian menyembah Allah, jangan melakukan kesyirikan. Yang kedua, wajib atas kalian salat 5 waktu. Kemudian Rasul berbisik-bisik dan mengatakan, dan jangan jadi peminta-minta ya. Tapi Rasul yang ini agak dirikan ngomongnya, yang tadi keras tadi, sambil ngomong, dan jangan jadi peminta-minta. Begitu maksudnya. Saking pentingnya Rasul masih menyampaikan juga seperti itu kan. Karena dulu ada seorang sahabat, kalau tidak salah Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, istrinya mengatakan, "Wahai suamiku, mintalah sama Nabi. Kita udah nggak ada yang dimakan lagi," katanya. "Dan saya tahu tidak mungkin Nabi diminta kecuali ngasih. Mintalah seperti sahabat yang lainnya." Abu Sa'id Al-Khudri tidak mau, malu, jaga izzah. Masalahnya makanan yang dimakan sudah nipis masalahnya. Cemana besok makan, apa yang mau dimakan? Terpaksalah dia melangkahkan kaki menuju Masjid Nabawi, mau minta. Baru sampai di pintu masjid, Rasul pula ceramah.
Ceramahnya pula mengingatkan soal larangan meminta-minta. Bayangkan. Ya. Apa kata Rasul? Wa man yastaghni yastaghnillah. Siapa merasa cukup, maka Allah berikan kekayaan. Barang siapa yang menjaga untuk meminta-minta, maka Allah Subhanahu wa taala akan jaga kehormatannya. Tak jadi masuk Abu Sa'id Al-Khudri. Padahal tujuannya mau minta-minta tuh. Lah, kok ceramahnya nyinggung saya kan gitu. Nggak jadi. Dia bersumpah setelah mendengar hadis ini tak mau minta-minta. Subhanallah. Setelah itu Allah berikan kekayaan, dia jadi orang kaya Madinah. Betul kata Nabi, barang siapa yang merasa cukup, Allah berikan kekayaan. Siapa yang tidak minta-minta, Allah berikan kehormatan. Jadi orang kaya dia. Nah, dari sini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, karena Rasul mengatakan siapapun yang membuka pintu meminta-minta sama dengan membuka pintu kefakiran. Kan jadi fakir selamanya dia. Inilah dengan tiga atau disebut sulasiatun Nabi SAW, tiga perkara yang disabdakan Nabi SAW. Ada sekitar 20 hadis tentang sulasiyat, dan insyaAllah kita akan bahas setiap pertemuannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu